Pemerintah Kota Banjarmasin terus mewacanakan supaya kawasan Pasar Batua Banjarmasin bisa direnovasi menjadi pasar tradisional semi modern. Namun ternyata sebelumnya kawasan yang berada di Jalan Veteran Banjarmasin Timur tersebut diwacanakan sebagai lahan untuk pembangunan rumah susun sewa. Bila kawasan Pasar Batua dikembalikan menjadi lokasi pembangunan rusunawa, maka bisa dijadikan dua fungsi, yaitu pasar sekaligus rusunawa. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mewacanakan supaya kawasan Pasar Batua Banjarmasin bisa direnovasi menjadi pasar tradisional semi modern. Namun ternyata sebelumnya kawasan yang berada di Jalan Veteran Banjarmasin Timur tersebut diwacanakan sebagai lahan untuk membangun rumah susun sewa atau rusunawa. Bila kawasan Pasar Batua dikembalikan menjadi lokasi pembangunan rusunawa, maka bisa dijadikan dua fungsi, yaitu pasar sekaligus rusunawa atau rusunami, atau rumah susun hak milik yang di bagian lantai dasar dan lantai satunya bisa dijadikan pasar. Demikian diperintahkan Wakil Ketua DPD Banjarmasin Matnor Ali FSE lawan Prima TV jelang Kamarian Jumat 2 Juli 2022. Tetapi ada dua fungsi, ya, dua fungsi. Nanti diinventarisasi masyarakat yang di situ yang merasa yang tergusur akibat dengan adanya kita pembangunan desa dibebaskan. Jadi rusunawa itu nanti lantai dasar nanti dibikinkan pasar tradisional, ya kan. Kemudian lantai satunya dibikinkan pasar modern. Ya. Lantai 2 dan 3 dan seterusnya itu rusunawa. Apakah rusunawa, apakah rusunami? Boleh. Ya, rusunami itu kan bisa dicicil nanti jadi milik ya. Sehingga dengan demikian ketika misalnya dibikinkan pasar tradisional, tentu kita merelokasi yang orang-orang yang pasar di situ untuk bisa diprioritaskan. Kemudian lagi lantai 1 itu nanti dibikinkan pasar tradisional. Tradisional elektronik, misalnya alat kecantikan dan sebagainya, alat rumah tangga segala macam. Itu di lantai 1. Nah, nanti dibikinkan lapak-lapak ya. Lapak-lapak nanti yang diprioritaskan mereka-mereka yang bisa memiliki rusunawa di situ, yang mereka yang sebagai dagang atau mungkin tidak ada punya pekerjaan, berikan lapak, kemudian dibikinkan nanti dipinjam modal misalnya. Politisi Partai Golkar ini pun menyatakan konsep dari rusunami ini nang kaya apartemen, namun diprioritaskan bagi warga nang rumah atau bangunannya terkena pembebasan lahan. Untuk meningkatkan perekonomian mereka, maka pemerintah kota diminta memberikan modal melalui bantuan UMKM atau KUR, sehingga warga penghuni rusunami tersebut bisa berjualan di lantai dasar atau lantai 1 dari bagian gedung tersebut. Matnor Ali F berharap opsi yang ditawarkan ini bisa menjadi solusi terakhir supaya anggaran revitalisasi Pasar Batua senilai 3,5 miliar rupiah dari pusat kada hangus. Ya kan, pengembangan ekonomi jadi lantai dasar itu pasar tradisional, atau tradisional itu termasuk yang basah-basah, sayur, ikan. Nah, lantai 2 itu yang kering-kering, elektronik, perabot rumah tangga, dan apa saja yang mungkin itu nanti bisa, kalau itu bisa berkembang di lantai dasar, di lantai 2, lantai 1 itu, bahkan dari orang luar pun bisa akan menjadi mengunjungi asal lengkap semua. Nah, inilah saya rasa mungkin solusi terakhir, sehingga merasa masyarakat juga terayumi, tidak akan tergusur dari situ. Ya, memang dengan dana yang 3,5 miliar itu enggak cukup. Ya. Pusat itu kalau kita misalnya sudah hak milik kita, kemudian lagi kita bisa bebaskan, pemerintah pusat itu dia siap untuk membangun. Nah, itu dengan dana DAK, artinya sekarang aja sudah bulan berapa, bulan ke-7 ya, artinya dalam kondisi sekarang apakah nanti 3,5 miliar bisa direalisasi? Kalau nanti itu bisa direalisasi sampai dengan September, Oktober, November, itu jadi hangus.